ngajak kalian main-main dan seru-seruan bareng Aurel. Banyak yang bilang Aurel tuh dog handler cilik atau pendamping Dogi yang mampu mengatur dan mengarahkan Dogi. Wih, keren banget kan? Yuk, langsung aja kita ikutin keseruan Aurel bersama Dogi-doginya. Let's go! Asik, liburan nih. Wah iya, seru nih kayaknya. Ayo guys, kita masuk. Bye. Bye. Halo sahabat Nabul, kenalin aku Aurel. Aku punya banyak banget dogi karena aku suka banget sama dogi. Dan papi mami aku mempercayakan aku untuk mengurus semuanya. Dan hari ini aku mau mengajak kelima dogi aku jalan-jalan biar mereka nggak bosan di rumah terus. Hai Kak. Halo, Aku mau daftar dong buat main di taman. boleh. Ada berapa ekor doginya? 5. Ada 5, aku daftarin ya. Ya. Lewat sini, ayo. Sahabat Anabul, sebelum masuk ke dog park, semua dogi diperiksa. Ada kutunya atau tidak? Ini untuk menjaga agar tidak menulari dogi-dogi yang ada di sana. Yeay, semua dogi-dogi Aurel bebas dari kutu dan bisa masuk ke dalam dog park. Saatnya bermain. Nah, kita sekarang dari taman nih. Kalian mau main apa? Main apa ya enaknya? Ais, gimana kalau kita main halang bintang dulu nih? Kamu mau nggak, Ais? Boleh, pasti seru. Yuk, aku temenin, Ais. Sahabat Anabul, Aurel mau melatih dogi-doginya bermain halang rintang. Yang pertama, Aisley dulu nih. Nah, di halang rintang ini, Aisley harus melewati beberapa rintangan. Mulai dari berlari, merangkak, melompat, dan memanjat. Permainan ini selain menyehatkan, juga bagus untuk melatih kemampuan motorik dogi loh. Nah, Lego, gimana sekarang kamu gantian? Yang main halang rintang itu sekarang kamu. Yuk, Lego. Oke deh, setelah Aisley, sekarang giliran Lego nih yang main halang rintang. Aduh, tentangannya susah banget. Wah, si Lego sepertinya masih butuh banyak latihan nih. Ayo, semangat Lego! Nah, sekarang jangan kamu nih main halang rintang. Yuk, Gami. Ayo, Aurel. Gak cuma Aisley dan Lego, Gami, Paci, dan Mosi juga dilatih halang rintang sama Aurel. Hani bangga banget deh lihat Aurel bisa menjaga semua dogi-doginya. Pantesan aja Aurel dijuluki dog handler cilik. Kalau aku udah biasa menghandle banyak dogi. Biasanya sih lebih dari 5. Tapi kadang kalau yang badannya besar, aku suka keberatan memeganginnya. Nah, kalian kan tadi udah main. Kalian duduk ya. Ayo Mosi sit. Mosi sit. Lego sit. Gami sit. Ashley sit. Nah, sekarang kan kalian udah istirahat. Aku mau bacain kalian dongeng nih. Nah, setelah berlatih halang rintang, Aurel mau membacakan dongeng buat Aisley, Lego, Gami, Paci,
Paci dan Moshi. Tapi sebelum baca dongeng, Aurel meminta dogi-doginya untuk duduk manis. Yuk, kita dengerin dongengnya sama-sama yuk. Nah, sambil kalian istirahat, aku mau bacain dongeng buat kalian, yaitu kisah tentang Hachiko, dogi Akita asal Jepang yang terkenal setia. Hachiko adalah anjing Jepang Akita. Hachiko dikenang karena kesetiaan yang luar biasa kepada pemiliknya. Sahabat Anabul, kisah Hachiko yang diceritakan sama Aurel merupakan kisah yang menginspirasi loh. Yang menggambarkan kesetiaan seekor dogi terhadap pemiliknya. Hachiko ini adalah dogi Akita putih asal Jepang. Yang mengharukan dari kisah ini, saking sayang dan setianya Hachiko terhadap pemiliknya, Hachiko seperti tidak pernah berhenti berharap pemiliknya kembali ke rumah. Meskipun pemiliknya telah tiada. Hani jadi sedih mendengar kisahnya. Sejak saat itu, Hachiko selalu menunggu kepulangan tuannya. Mengharukan sekali ya ceritanya. Gimana, bagus banget kan ceritanya? Hachiko itu setia banget ya sama tuannya. Aku ingin setia seperti Hachiko. Aku harap kalian semua bisa setia seperti Hachiko ya, karena aku sayang banget sama kalian. Wah, sepertinya para dogi senang mendengar dongengnya Aurel. Lihat aja tuh si Paci, saking menikmati dongengnya sampai ngantuk gitu. Nah, kalian udah puas kan? Sekarang aku minta jemput sama papi ya. Halo Pi, aku udah selesai nih, jemput aku dong. Oh, kamu udah selesai mainnya. Ya udah, papi jemput ya. Tunggu ya. Oke Pi. Oke deh, setelah puas bermain dan juga membacakan dongeng untuk kelima doginya, sekarang saatnya Aurel pulang nih. Hari ini benar-benar menyenangkan ya. Aisli, Lego, Paci, Moshi, dan Gami pun terlihat happy. Gimana mainnya hari ini? Seru Pi. Oh, good job ya, Rel. Sini papi bantu untuk... Makasih Pi. Sahabat Anabul, Hani senang deh melihat kedekatan Aurel dengan dogi-doginya. Nggak hanya bisa menghandler, tapi Aurel juga menyayangi semua dogi-doginya dengan tulus. Hani bangga deh sama Aurel. You are the best, Aurel. Sahabat Anabul, sekarang Hani sedang di peternakan ayam petelur nih. Siapa yang suka makan telur setiap pagi sebelum berangkat sekolah? Wah, sahabat Anabul sama seperti Hani dong. Doyan banget sama telur. Nah, mumpung Hani lagi ada di peternakannya Pak Andreas, Hani mau tanya-tanya tentang telur ayam. Nah, itu dia Pak Andreasnya. Pak Andreas lagi sibuk sama telur-telurnya ya Pak? Hani, sahabat Anabul. Iya nih, kebetulan lagi panen telur. Yang Pak Andreas ambil itu telur ayam biasa ya? Oh, jangan salah Hani, ini adalah telur omega. Wah, apa itu telur omega? Manfaat dari telur omega apa ya Pak? Ya, kalau telur omega ini banyak sekali manfaatnya Hani buat tubuh kita. Hani mau lihat telur omega itu apa? Yuk ikut Bapak. Ya, ini Hani, ini telur omega. Ini telur dari ayam Itali, jenisnya white sasek. Coba kita pecahkan ya Hani ya. Ini telurnya ya. Ya,
Ya, ini telur omega. Nah, sekarang kita ambil telur biasa ya. Nah, ini telur biasa yang sering kita temukan di warung. Karakteristik dari telur ayam omega seperti apa ya, Pak? Ya, ini Hani. Jadi karakteristik dari telur omega. Jadi secara fisik kita lihat telurnya bulat ya. Kuning telurnya bulat. Terus pada saat kita cium, ini tidak ada bau amisnya. Terus kita lihat albuminnya ini kental, hampir menempel seperti kuning telurnya. Jadi kalau ini juga dapat dicubit. Jadi kalau kita cubit, ini dia kenyang sekali, lengket, nggak pecah. Ya, ini telur ayam biasa ya. Jadi telur ayam biasa seperti ini. Jadi putih telurnya itu encer, putih telurnya encer. Dan pada saat dicium, nah ini amisnya terasa sekali. Terus pada saat kita cubit seperti ini, nah dia nggak bisa dicubit. Jadi kalau kita mau cubit, dia hancur ya. Manfaatnya telur omega bagi kesehatan apa sih, Pak? Ya, manfaat telur omega 3 untuk kesehatan itu, omega 3 cocok untuk pertumbuhan otak ya. Bagus untuk anak kecil. Terus juga manfaatnya untuk kesehatan jantung maupun kontrol gula darah. Itu untuk omega 369. Biasanya ayam-ayam ini panen telurnya kapan aja ya, Pak? Jadi kalau ayam petelur itu, Hani, dari umur 1 hari sampai dengan 6 bulan, itu dia masih belum bertelur. Nah, ayam mulai bertelur itu sejak usia 6 bulan ke atas hingga umur 2,5 tahun. Berapa jumlah ayam petelur omega di peternakan Pak Andreas? Kalau untuk saat ini ada 105 ekor. Sebelumnya ada 340 ekor, tapi karena ayam tersebut sudah akhir, makanya kita jual. Hani mau tanya nih, Pak, telur dulu apa ayam dulu sih yang lahir di dunia? Jadi kalau menurut Bapak sih sesuai dengan penciptaan ya. Kalau penciptaan kan manusia dulu baru anak manusia. Jadi kalau menurut Bapak sih ayam dulu baru telur gitu. Pak, cara merawat ayam omega seperti apa sih? Hani mau tahu cara merawat ayam petelur omega 3? Yuk ikut Bapak. Ya Hani, sahabat Anabul, ini ayam-ayam Bapak. Jadi ini adalah jenis ayam Itali, ayam white leghorn. Nah, jadi setiap hari ini sebelum ayam-ayam Bapak kita kasih pakan dan kita kasih minum, ini kita bersihkan kandangnya. Jadi kalau ayam omega itu yang penting harus selalu bersih. Jadi kandangnya bersih, baru kita kasih minum. Nah, minum jangan lupa, Hani. Jadi setiap hari minum ini harus kita ganti. Ini sekarang coba Bapak mau kasih minum ya. Pak, ayam-ayam di sini jam berapa ya dikasih makan setiap harinya? Kalau di sini Bapak kasih makan jam 7 sama jam 4. Nah, ini makanannya. Pakannya juga khusus ya. Jadi kalau kita beli di tempat hewan, jadi khusus pakan ayam petelur. Seperti ini ya. Jadi ini coba kita kasih makan. Pak Andreas, campuran makanannya beda dengan ayam biasa nggak? Jadi kalau ayam petelur itu lebih banyak dia ada unsur jagungnya. Unsur jagungnya lebih banyak dibanding yang ayam biasa. Karena jagung ini bisa menghasilkan telur untuk cangkang lebih kuat. Dalam satu hari, ayam omega menghasilkan berapa telur ya? Untuk setiap harinya 1 ekor 1 telur. Dan dari 104 ini, Bapak bisa dapat sekitar 80-90 butir telur omega. Bapak, telur-telur di sini selain dikonsumsi untuk dimakan, dijadikan anak ayam juga nggak sih? Iya, jadi selain juga ayam-ayam petelur ini menghasilkan telur, Hani, jadi Bapak juga ada yang Bapak ternakan. Jadi ada juga yang telur ini memang kita sengaja menjadikan anak ayam. Pak, Hani mau lihat dong proses cara penetasan telur omega menjadi anak ayam. Yuk kita lihat. Ini sahabat Anabul, jadi sekarang kita mau coba masukkan telur ayam ini ke mesin penetas telur ya. Pak, biasanya berapa hari sih telur ayam omega ini
dimasukkan ke tempat penetasan telur? Ini biasanya 21 hari, Hani. Sudah menetas telurnya. Kalau suhu di dalam penetasan telur berapa derajat ya? Jadi suhunya itu antara 37 derajat sampai 38, Hani. Terus untuk kelembabannya sekitar 54. Jadi seperti mengerami telur sendiri. Setelah 21 hari, proses jadi anak ayamnya seperti apa ya, Pak? Jadi setelah 21 hari anak ayam menetas, itu pada saat dia menetas kita diamkan dulu sampai bulunya kering. Nah begitu bulunya kering, nanti baru kita ambil, Hani. Kita ambil anak ayamnya dan kita pindahkan seperti ini. Jadi ini anak ayam usia 5 hari. Nah, cara merawat anak ayam yang baik gimana sih, Pak? Ya, untuk anak ayam suhunya kita jaga, Hani. Jadi suhu untuk kandang ini antara 32 sampai 34 derajat Celcius. Lucu-lucu banget ya anak ayamnya, sahabat Anabul. Hani jadi seneng deh banyak dapat pengetahuan tentang telur ayam Omega. Makasih ya infonya Pak Andreas. Kalau gitu Hani mau pamit dulu ya. Dadah. Dadah, Hani. Nah, sekarang waktunya Hani kasih kuis hari ini ya. Jawab pertanyaan berikut ini. Siapa nama Dogi Akita dalam dongeng yang diceritakan oleh Aurel? A. Chiko, B. Hachiko, C. Sashimi. Ayo jawab. Pasti kalian pada tahu kan jawabannya, ya kan? Oke deh, kalau gitu Hani tunggu jawaban kalian di kolom komentar Instagram si Anabul ya. Dan untuk pemenang kuis episode sebelumnya bisa kalian lihat di Instagram si Anabul RTV ya. Good luck sahabat Anabul. Oke deh sahabat Anabul, segitu dulu ya kebersamaan kita di hari ini. Hani harap kita bisa berjumpa lagi di episode berikutnya. Karena Hani selalu punya kisah-kisah yang seru dan menarik untuk kalian.